Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa syara'itu wujubis salati thalathatu asya'. Ya. Halaman berapa tuh? Halaman 14 baris kedua. Faslun, fasal baru. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini diberi nikmat bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, sambil kemudian kita isi waktu kita dengan menuntut ilmu agama sampai menjelang kewajiban sholat isya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faslun, fasal baru wa syaraitu, dan syarat wujubis sholati, wajibnya sholat. Salah satu asya, ada 3 perkara. Wajibnya sholat syaratnya ada 3. Jadi di dalam sholat tuh ada syarat wajib, ada syarat sah. Jadi syarat wajib itu sebenarnya syarat wajib tuh jawaban atas pertanyaan gue wajib sholat apa enggak. Nah jawabannya tuh syarat wajib gitu. Tapi kalau pertanyaannya sholat gue sah apa kagak ya, nah, itu jawabannya syarat sah sholat gitu. Jadi syarat sah itu jawaban untuk pertanyaan sholat gue bener apa enggak ya, itu jawabannya syarat sah. Tapi kalau pertanyaannya gue kudu sholat apa kagak nih, jawabannya syarat wajib. Kayak kita punya orang tua kita koma di rumah sakit nih, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 10 hari koma. Anaknya nanya, sholatnya bagaimana ya? Gitu. Ntar kalau sehat dikodok apa enggak? Gitu. Nah jawabannya tuh syarat wajib. Emang orang koma begitu tuh wajib sholat apa kagak? Jawabannya ada di syarat wajib. Apakah memenuhi kriteria wajib sholat atau tidak? Kalau tidak, ya kagak usah kodok, gitu. Nggak wajib sholat. Tapi kalau memang wajib, ya beres sembuh kodok sholatnya. Jadi syarat wajib ini jawaban atas pertanyaan gue kudu sholat apa enggak. Nah ini disebutin 3, tapi aslinya ada ada 5, ada 6. Ntar 3 lagi kita sebutin. Jadi kalau yang di kitab 3, karena 3 ini umumnya ada pada banyak orang. Tapi 3 lagi tuh memang syarat yang istilahnya tuh tidak umum begitu. Ntar kita sebutin. Wa syaraitu wujubis sholati, dan syarat wajibnya sholat salah satu asya, ada 3 perkara. Jadi kalau 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka orang itu wajib melaksanakan sholat. Ketika datang waktu sholat sampai waktunya selesai, masuk waktu sholat selanjutnya, dia belum mengerjakan sholat, maka dia berdosa karena dia orang yang sudah wajib sholat. Begitu.
Apa syarat wajib sholat yang pertama? Yang pertama adalah al-Islam. Islam. Jadi orang Islam yang wajib sholat. Nah, orang nanya, emang standarnya Islam bagaimana Ustaz? Sebenarnya sederhana. Asal orang tuh lahir dari bapaknya muslim, muslim deh. Ya kan umumnya bapaknya muslim, emaknya juga muslim kalau di Indonesia. Tapi kalau di beberapa tempat kan mungkin ada bapaknya muslim, tapi emaknya non muslim. Kan ya, kalau di Indonesia tuh rada susah. Tapi di beberapa negara ada kayak begitu. Asal bapaknya aja yang Islam, maka dia Islam. Orang yang lahir dari bapaknya muslim, itu ntar balik kagak kudu disuruh syahadat. Karena udah Islam. Begitu, Islam bawaan. Jadi syahadat itu untuk orang di luar Islam mau masuk Islam itu syahadat. Makanya definisi imannya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cuma satu. Kan kita sering dengar tuh apa itu iman? Iman tuh pembenaran dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengerjakan dengan anggota badan. Gitu. Ini nih kalau kita mau bener mau bener diulik kalau bahasa orang sekarang. Ini nih definisi imannya orang Khawarij. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan lisan, hati, tangan, bukan 3 tapi 1, yaitu membenarkan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu iman. Jadi semua yang dibawa sama Nabi itu akhlak baik, haramnya mencuri, haramnya zina, kewajiban sholat, kewajiban zakat, sunnahnya menikah, semua yang dibawa Nabi kita yakini dalam hati, iman, udah begitu. Dan nggak perlu diucapin karena pengucapan itu disyaratkan yang di luar Islam buat masuk Islam, begitu. Tapi kalau nggak dikerjain, nggak pakai badan, nah, pengerjaan badan tuh bukan definisi iman, tapi kewajiban iman. Orang kalau udah membenarkan, kerjain. Kalau dia nggak ngerjain, imannya ada, tapi dosa, gitu. Imannya mah kagak hilang. Kalau 3 ini kita jadikan standar iman, hati membenarkan, mulut ngucapin, kemudian badan mengerjakan, ini kagak pada iman semua, hilang semua. Coba berapa banyak yang punya dagangan tapi kagak ngerti bayar zakat barang dagangan. Kan kagak ngerjain iman tuh berarti. Padahal iman tuh mengerjakan dengan badan. Berapa coba yang pada punya dagangan sampai sekarang udah berapa tahun punya usaha kagak pada bayar zakat barang dagangan. Gitu. Ya. Yang katanya mengerjakan dengan badan, tiap nemu ada pojokan ngobrolin orang tuh. Itu kan namanya tidak mengerjakan iman. Padahal daripada apa yang dibawa oleh Nabi, haramnya ngomongin orang, kan begitu. Makanya itu juga ininya Khawarij tuh. Kan orang Khawarij tuh yang dulu memerangi Sayyidina Ali. Kan ya? Itu kan modelnya kalau sekali melihat orang muslim kagak mengerjakan kewajiban, murtad. Sekali kagak sholat, murtad udah. Gitu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah kan enggak. Kalau ada orang muslim kagak sholat, kagak zakat, enggak puasa, enggak langsung murtad. Ditanya, kenapa kagak ngerjain sholat? Kenapa enggak puasa? Kalau hatinya masih meyakini kewajiban sholat, muslim. Tapi dosa gara-gara kagak sholat, gitu. Tapi kalau orang Khawarij sekali kagak sholat kagak usah ditanya, murtad udah, gitu. Dan ini banyak ini pemahaman begini sekarang yang bilang sekali kagak sholat murtad, gitu. Kan bahaya itu. Kan itu konsekuensinya banyak ketika orang mengatakan ninggalin sholat kafir, gitu. Itu kan kalau dia perempuan. Kalau dia laki-laki kan perempuannya otomatis kagak boleh nyampur istrinya. Kan nggak boleh laki kafir sama perempuan muslim.
Kalau waya itu dia meninggal dunia, anak-anaknya juga dapat warisan. Sebab kafir tidak mewarisi muslim, kan begitu. Anaknya nikah, kagak boleh jadi wali itu. Saya waktu itu ngisi pengajian ini, kan biasa anak-anak muda tuh bikin pengajian pranikah, kelas pranikah. Waktu itu lagi bahas sebab wali, gitu. Beres pengajian, ada yang datang. Ustaz, kalau nanti saya nikah, walinya siapa ya? Kata dia begitu, perempuan. Emang orang tua laki nggak ada? Ada Ustaz. Iya orang tua laki jadi wali. Tapi orang tua saya kagak sholat. Emang kenapa kalau kagak sholat? Katanya kalau kagak sholat kafir Ustaz. Jadi anak mungkin masih belasan, 19, 20, mungkin 20-an, 21, 22. Umur 20-an tahun, perempuan, perawan, belum beres kuliah, udah bisa bilang bapaknya kafir. Coba. Dari mana tuh saya pengen ngajari? Kan begitu. Maka justru ahlus sunnah ini pengen masukin orang jadi muslim gitu. Khawarij itu yang bikin kaidah begitu, yang otomatis murtad semua. Kalau kita ditanya nih, dulu pas balik pernah gak ngomong syahadat? Asyhadu alla ilaha. Kan konsekuensinya itu. Kalau kita bilang iman itu ngucapin dengan lisan, membenarkan dengan hati, mengerjakan dengan badan. Kan mesti ada rekaman datanya. Waktu balik umur 15 tahun, syahadat apa kagak? Begitu. Nah, syahadat mah kita tiap hari Ustaz, pas tahiyat mah bukan syahadat masuk Islam. Tahiyat itu syahadat kewajiban sholat, rukun sholat, kan begitu. Makanya syahadat ngomong itu buat orang di luar Islam mau masuk, gitu. Udah yang di dalam kagak usah, udah punya iman bawaan dari orang tuanya. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman, surat Tur ayat 21. Jadi iman itu membenarkan. Ketika orang lahir dari keluarga muslim tapi hatinya bilang, gue sih kagak yakin sama kewajiban sholat, gue sholat ikut-ikut. Murtad itu. Karena definisi iman udah kagak punya aja. Membenarkan dalam hati. Puasa begitu, Ramadan pada puasa. Gue sih kagak yakin amat, cuman orang pada puasa gue ikut. Murtad udah. Murtad. Terus gimana Ustaz? Kagak gimana. Emang kagak ngaji sih orangnya. Jadi kalau ditanya orang Islam siapa? Yang bapaknya muslim tuh muslim. Beres urusan. Begitu. Dia kagak sholat, dia dosa. Dia kagak puasa, dia dosa begitu. Asal dialah, makanya kalau ketemu ada pengajian, komunitas, ada majelis, ada grup apa gitu, yang kalau mau masuk, kalau mau gabung situ kudu syahadat, ini berarti ini kelompok nih bahaya. Berarti ini kelompok nganggap kalau kita di luar kelompoknya itu bukan muslim. Jadi kalau mau masuk situ kudu syahadat dulu, gitu. Kan ada tuh, zaman kapan tahun, sekarang masih ada enggak gitu. Dulu kalau nggak salah yang terakhir siapa? Jafatar apa ya? Tahu itu benar apa enggak? Jadi kalau orang muslim wajib sholat. Maka yang lahir dari keluarga non muslim begitu nggak wajib dia mengerjakan sholat. Sampai kapan? Sampai dia muslim. Tapi kalau dia ikut-ikut sholat Ustaz, boleh apa enggak? Kalau ikut sholat mah boleh-boleh, badan dia terserah dia mau dibawa kemana kan begitu. Cuman dapat pahala apa enggak? Ya kagak, karena ibadah sholat butuh niat. Niat itu tidak diterima kecuali dari orang yang punya iman gitu. Kan ada tuh ya di media sosial tuh ya teman non muslim pada ikutan Jumatan gitu. Kan ya diajak temennya iseng, teman-temannya pada Jumatan diikut gitu. Boleh apa enggak begitu Ustaz? Iya, boleh, kenapa enggak apa-apa. Orang non muslim masuk masjid enggak boleh. Orang muslim juga masuk gereja enggak apa-apa. Kan yang kagak boleh nyembah Tuhannya orang sono kan. Kan kalau timbang masuk dong mah kagak apa. Yang kagak boleh tuh masuk masjid kampanye tuh kagak boleh gitu.
Muslim kayak non muslim kayak kalau masuk masjid kampanye mau gak boleh. Kalau tiba masuk masjid apa? Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menawan tawanan perang di Masjid Nabawi. Karena Nabi dulu kagak punya penjara itu. Ini rumahnya juga kecil. Jadi waktu beres perang Khandaq kalau nggak salah, itu tawanannya ditaruh di Masjid Nabawi. Nunggu apa namanya tukar tawanan. Jadi ketika kelompok musuhnya datang, itu negosiasinya melobinya di Nabawi di masjid. Jadi non muslim nggak apa-apa. Ya, apa namanya kalau satu-satunya masjid yang diharamkan non muslim masuk itu Masjidil Haram. Cuman kalau kita ke Saudi sekarang Khadimul Haramain nambahin satu masjid lagi, Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi termasuk lokasi yang diharamkan. Jadi Masjid Nabawi itu diharamkan bukan karena syariat tapi karena aturan Khadimul Haramain, pengawas dua kota suci. Tapi kalau secara syariat yang haram masuk, yang non muslim itu haram cuman masuk Masjidil Haram. Tapi dengar kabar katanya tukang-tukang yang di Masjidil Haram banyak orang Cina-nya tuh katanya orang non muslim gitu. Tapi memang ada juga Imam Abi Hanifah itu punya pandangan seluruh masjid yang ada di atas muka bumi halal dimasuki non muslim, termasuk Masjidil Haram. Karena larangan Masjidil Haram dimasuki oleh orang non muslim itu larangannya zaman dulu tahun ke-10 setelah Hijrah. Jadi ketika Fathu Makkah, ketika Fathu Makkah Nabi Muhammad menguasai kota Makkah. Sejak saat itu orang non-muslim diharamkan lagi untuk ibadah di Masjidil Haram. Karena tawaf mengelilingi Ka'bah itu juga ibadahnya orang-orang non-muslim juga. Cuman zaman itu orang-orang non-muslim tuh pada ke Ka'bah tuh modelannya telanjang, urianan gitu. Karena dia mau menghadap Tuhan kagak boleh ada bajunya gitu. Nah yang kayak gitu najis kagak boleh, makanya dilarang. Jadi setelah orang non-muslimnya apa namanya terdidik begitu mereka menjaga pakaian dan sikapnya ya boleh nggak apa-apa. Itu kata Imam Abi Hanifah begitu. Jadi kalau dia muslim wajib dia melaksanakan sholat. Ada orang Islam umur 15 tahun udah balik, 16 tahun 17 tahun kagak sholat tapi muslim wajib 17 tahun 18 tahun sampai kemudian umur 20 tahun murtad, misal umur 20 tahun murtad, 21 tahun ya biasa anak muda nyari-nyari aja biar beda aja kan begitu kan biasa anak muda begitu ngapa-ngapain yang kelihatan biar beda aja kagak mau kelihatan sama kayak orang-orang gitu. Akhirnya dia murtad umur 20 padahal kagak ngerti juga apa yang dicari gitu cuman pengen beda gitu. 20 ntar ujung-ujungnya balik lagi ntar biar ada tua 21, 22, 23, 24 umur 30 insya gitu. Umur 30 insya itu kemudian apakah kewajiban sholat yang muslim itu yang 15 sampai 20 wajib diqodho begitu. Lalu masa murtadnya ini apakah wajib diqodho? Kata sebahagian ulama Syafi'i wajib diqodho taglid sebagai bentuk apa? Taglid itu biar orang jerak begitu. Biar jerak, biar apa namanya kagak main-mainin apa namanya agama begitu. Jadi orang yang wajib sholat yang pertama al-Islam, orang muslim. Wal bulughu dan yang kedua balik. Jadi kalau udah balik wajib sholat. Balik itu standarnya kalau laki-laki keluar air mani, kalau perempuan keluar darah haid. Awal mulai keluar air mani, awal mulai haid itu umur 9 tahun. Kalau belum 9 tahun, udah ada darah yang keluar tuh bukan darah haid. Jadi minimal keluar darah haid, minimal keluar air mani 9 tahun qamariyah. Jadi kalau kita punya anak
lahir tanggal 5 Desember 2015. Itu konversi ke Hijriah. Tarik ke sini udah berapa tahun tuh? Jadi 9 tahunnya Qamariyah. Kalau udah 9 tahun baru seminggu Ustaz keluar darah haid. Darah haid bener itu. Jadi batas awalnya 9 tahun. Kalau belum 9 tahun ada yang keluar air mani. Tapi sih secara medis emang kagak bisa. Secara medis itu ya. Sebelum 9 tahun tuh memang kagak ada keluar air mani. Kalaupun ada ya 1001 dah orang kayak begitu tuh. Tapi kalau memang keluar betul ada yang keluar tuh bukan tanda balik. Jadi balik itu batas minimalnya 9 tahun. 9 tahun belum keluar, nanti 10 tahun, 10 tahun belum, nanti 11 tahun, 11 tahun belum, maksimalnya sampai 15 tahun Qamariyah. 15 tahun Qamariyah kagak usah nungguin haid keluar apa air mani keluar, kagak usah. Kalau udah 15 tahun udah balik udah. Jadi balik itu pakai tanda pakai tanda badan atau pakai umur. Tanda badannya haid keluar air mani minimal 9 tahun, tapi kalau umur 15 tahun. Kalau orang udah 15 tahun kagak usah ditanya. 15 tahun perempuan udah wajib nutup auratnya. Laki-laki sudah wajib sholat dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Jadi 15 tahun kemarin. Maka hitung-hitungan orang wajib sholat tuh hitungnya 15 tahun. Gitu. Jadi kalau sekarang kita misalnya kita 40, potong 15, berarti baru 25 tahun kita ibadah gitu. Jadi potong 15 tahun tuh batas orang udah kagak usah nungguin air mani atau haid bagi perempuan. Kemudian wal aqlu yaitu berakal. Berakal tuh maksudnya dia bisa menggunakan akalnya dengan baik. Maka orang yang sudah tidak lagi berfungsi akalnya dengan baik kayak orang pikun itu nggak wajib sholat, tidak memenuhi kriteria al-aql itu tadi. Termasuk orang pingsan. Pingsan kagak wajib sholat. Tapi kata ulama pingsannya tuh pingsan kecelakaan, bukan karena maksiat. Kan ada orang pingsan karena sakit, kecelakaan, macam-macam. Tapi juga ada orang pingsan karena kebanyakan makan durian, mabok. Dia mabok pingsan kan ada tuh. Nah yang mabok pingsan gara-gara kelalaian dirinya sendiri itu tetap wajib qadha. Tapi kalau pingsan sampai kemudian koma, bukan dia pengen, tapi emang karena keadaannya begitu, dia nggak wajib sholat. Maka ketika dia sehat, nggak usah diqadha sholat yang waktu dia koma itu, atau sholat yang dia pingsan itu. Kalau kemudian dia koma sampai meninggal dunia, maka selama koma itu kagak ada kewajiban sholat. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung bayar fidyah segala, gak usah. Kecuali Ramadan. Kalau Ramadan ada kewajiban fidyah. Itu pun kata ulama kalau dikasih sehat. Jadi Ramadan koma, beres Ramadan sehat begitu. Sampai kemudian belum puasa meninggal. Nah, maka yang kewajiban Ramadan itu dibayarin fidyah. Karena setelah sehat, setelah Ramadan dia masih dikasih sehat yang bisa qadha tapi belum dikerjain. Jadi al-aqlu itu berakal. Wa huwa, dan tiga ini tadi, al-Islam wal bulugh, Islam berakal, Islam balik dan berakal, haddut taklif, itu adalah standar mukallaf. Jadi orang dikatakan mukallaf itu kalau tiga ini tadi, Islam wal bulugh wal aql, Islam, balik dan berakal. Jadi ada tiga nih syarat wajib sholat. Tapi ada Syekh Nawawi Banten yang tadi kita sentuh nambahin ada 3 lagi syaratnya. Jadi syarat wajib itu ada 6 kata Syekh Nawawi, bukan cuma Islam, bukan balik, bukan akal saja berakal. Ada 3 lagi. Apa yang 3 lagi? Yang keempat itu bulughud dakwah,
sampainya dakwah kepada dirinya. Jadi dia muslim, tapi kalau kagak ada yang ngasih tahu sholat itu wajib sholat jadi kagak wajib buat dia, gitu. Tapi kalau di Indonesia sih kagak mungkin begitu. Tapi mungkin kalau di beberapa, kalau zaman dulu gitu ya. Zaman dulu kan rumah jaraknya jauh. Rumah jaraknya 2 kilo. Kalau kita tinggal di kampung kan begitu. Apalagi tinggal di pegunungan, jarak rumah jauh-jauh. Ustadznya kagak ada, masjidnya juga jauh kan begitu. Itu kan kadang ada orang yang tinggalnya jauh, nggak dikasih tahu sholat itu wajib apa enggak gitu. Tiba-tiba dia turun dari gunung melihat orang-orang pada rame-rame ngumpul di satu tempat, di depan ada yang mimpin berdiri ruku pada ngikut semua, ruku sujud pada ngikut, baru dia tahu ini lagi pada ngapain, lu sholat, baru dia tahu. Tapi kalau sampai dia tidak dikasih tahu, maksudnya nggak ada ngajarin, maka sholat nggak jadi wajib. Artinya dia wafat dalam keadaan tidak pernah sekalipun sholat, karena memang tidak ada yang memberikan tahu dan memang tidak ada aksesnya, tinggalnya jauh dari pemukiman, bahkan di atas gunung yang jalannya juga ribet, maka dia nggak kena kewajiban sholat karena kagak ada yang ngasih tahu. Tapi kalau sekarang nih nggak mungkin. Jadi akses yang disebut tidak dikasih tahu itu sampainya dakwah itu tidak ada akses gitu. Artinya kalau ada akses orang untuk mencari tahu tentang kewajiban sebagai orang muslim, maka dia nggak punya alasan. Nah, saya kagak ada yang ngasih tahu sholat wajib, nggak boleh begitu. Apalagi kalau dia tinggal di kayak kita nih, komunitas muslim. Masjid tiap berapa blok udah ada masjid ini. Kita masjid banyak banget sih. Ada Barokah, ada mana lagi? Ikhlas, ada An-Nur. Pokoknya banyak. Nah, kalau di tempat yang kayak begini, orang kagak punya alasan. Nah, nggak ada yang ngasih tahu saya sholat wajib. Lah kan itu dikasih mata sama Allah. Ini dikasih kuping tiap hari dengar azan 5 kali, nyaring di mana-mana. Mata ngelihat orang bolak-balik ke masjid 5 waktu. Masa iya otak kagak jalan, matanya kelihatan, kupingnya dengar kan begitu. Ustadz timbang cuma jarak 100 meter dari rumah ada rumah ustadz, 20 meter ada rumah ustazah. Pengajian tiap pagi ada, sore ada. Dia bilang nggak ada yang ngasih tahu saya. Emang kudu disuapin itu orang kan matanya ngelihat. Jadi kalau tinggal di zaman sekarang, kota kayak kita begini, itu tidak ada alasan tidak sampainya dakwah begitu. Tidak ada alasan. Kalaupun dia cuma timbang di rumah, kan emang ada orang sekarang di rumah gak ngapa-ngapain. Kan dia buka HP, buka komputer, nonton TV kan begitu. Mana kalau sekarang maghrib ada azan, zaman dari jam dulu juga azan, itu ada azannya. Ya kan nggak ada alasan. Maka orang tuh boleh bilang kagak tahu, cuman 2 orang doang kata Syekh Nawawi. Yang bilang yang kagak taunya diterima begitu. Kewajiban sholat dia bilang kagak tahu. Kewajiban puasa dia bilang nggak tahu. Wajib zakat dia bilang kagak tahu. Wajib nggak tahu. Nah, yang nggak tahu nih yang diterima cuma 2 orang. Pertama, orang baru masuk Islam. Kan dia. Jadi udah gede, udah umur 30 tahun, 40 tahun baru masuk Islam. Dia bilang, saya pikir sholat wajibnya cuma Jumat doang kan. Soalnya saya ngeliat status teman saya sholatnya cuma Jumatan doang. Nah, boleh dia bilang kagak tahu karena baru masuk Islam. Atau yang kedua, orang yang tinggalnya jauh dari pusat informasi. Tadi pemukimannya jaraknya jauh-jauh. Nah, maka kata Syekh Nawawi syarat wajib ditambahin, yaitu sampainya informasi, sampainya dakwah kepada dia bahwa sholat wajib untuk menghindari orang-orang yang tidak bersalah jadi dosa. Ya kan dia tinggal jauh kan bukan salah dia, emang mampunya begitu. Masa dia gak tahu jadi jadi dosa kan begitu. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, kata Syekh Nawawi, orang wajib sholat itu, syarat wajib sholat itu yang kelima,
yaitu sehat indera mata atau indera telinganya sehat. Indera matanya atau indera telinganya sehat. Jadi salah satunya sehat wajib. Tapi kalau dua-duanya kagak sehat, matanya nggak bisa ngelihat, kupingnya kagak dengar. Ada enggak orang begitu? Kalau ada begitu ya. Kalau ada orang matanya buta, kupingnya budak, maka nggak wajib. Semua kewajiban ibadah kagak wajib bagi dirinya. Kenapa nggak wajib? Karena bingung ngasih taunya bagaimana coba. Diajarin kagak ngelihat, dibisikin kagak denger kan. Matanya buta, kupingnya budak. Misalnya ada orang yang lahirnya sehat, kemudian umur 2 tahun, 3 tahun dia pergi kemana jalan-jalan atau di rumah mungkin kecelakaan. Ada mobil nabrak rumahnya atau dia di jalan ketabrak. Ini gara-gara kecelakaan besar, akhirnya kupingnya budak, matanya buta. Sampai umur 15 tahun kan bingung ngasih taunya bagaimana. Di budak kagak dengar, diliatin kagak ngeliat, maka nggak ada kewajiban ibadah sebab jalan informasinya kagak ada. Tapi kalau salah satunya sehat kan bisa. Kalau matanya aja yang budak kan kupingnya dengar, diajarin bisa. Kalau kupingnya yang budak, matanya kan ngeliat. Jadi maka kata Syekh Nawawi, sehat indera mata, sehat indera telinga. Kalau dua-duanya cacat yang menyebabkan memang tidak berfungsi, kupingnya nggak dengar, matanya nggak melihat, maka tidak ada kewajiban sholat, termasuk kewajiban apapun. Karena syarat untuk untuk sampai kewajiban bagi dirinya kan harus tahu. Bagaimana caranya dia tahu? Matanya nggak ngelihat, kupingnya nggak dengar, maka nggak ada cara untuk dia tahu. Ya udah nggak ada kewajiban, gitu. Dan syarat salah satu sifatnya syariat Islam itu tidak membebani pada sesuatu yang tidak dia mampu. Dia nggak mampu untuk mengerjakan sholat karena dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia nggak bisa dengar dan juga nggak bisa melihat. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau salah satunya satu. Nah yang keenam, syarat wajibnya sholat namanya an-naqa minal haidi wan nifas lin nisa. An-naqa itu suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi perempuan nih Islam balik berakal, sehat indera mata, indera telinga, udah tahu sholat wajib, tapi kalau lagi haid kan sholat jadi kagak wajib. Karena kalau dia ngerjain jadi dosa kan begitu. Karena sholat bagi orang haid itu tidak sah. Maksain sholat, maksain ibadah yang udah tahu kagak sah itu dosa. Itu kaidah umum bagi para ulama, at-talabbusu bil ibadatil fasidati haram. Ngerjain ibadah yang udah tahu kagak sah haram hukumnya begitu. Sholat tahu sholat kudu wudu, dia sholat kagak pakai wudu sengaja begitu, itu sholatnya kagak jadi apa, malah jadi dosa. Jadi sengaja mengerjakan ibadah yang rusak, yang udah tahu kagak sah, itu dosa. Kecuali kalau kagak tahu, kalau nggak tahu sih nggak apa-apa. Jadi sengaja begitu, sengaja mengerjakan ibadah sholat sengaja. Padahal tahu sholat kudu nutup aurat, dia sholat pakai celana pendek doang begitu. Itu dosa itu. Itu kalau sengaja itu dosa. Jadi ini syarat wajibnya sholat. Kalau terpenuhi tiga atau 6 syarat yang tadi, maka orang itu wajib menunaikan sholat. Ketika sholat itu tidak dikerjakan, maka dia tetap wajib mengerjakannya di waktu yang berbeda. Artinya kalau ada orang meninggalkan sholat padahal dia memenuhi syarat wajib, maka kewajiban sholatnya itu belum gugur sampai betul-betul dia kerjain. Gitu. Tapi udah di luar waktunya, ya nggak apa-apa. Kewajiban sholat tuh, kewajiban ibadah tuh kayak utang. Biar waktunya udah lewat,
kewajibannya belum digugurkan sampai dia menunaikan. Utang kan juga sama. Kita kalau punya utang 100.000, 200, 1 juta, 2 juta, jatuh temponya tanggal 5. Ketika tanggal 5 datang, kita gagal bayar. Ketemu sama orangnya tanggal 10. Kira-kira tanggal 10 jadi lunas apa tetap kudu bayar? Tetap kudu bayar. Jadi kewajiban itu tetap harus ditunaikan walaupun waktunya lewat begitu. Jadi namanya qada begitu. Jadi subuh bangun kesiangan jam 7 ya kerjain jam 7 itu salat subuh. Johor ketiduran dari pagi kerja capek jam 11 istirahat ketiduran. Saking capeknya bangun jam 4 asar, Johor lewat tuh. Maka wajib ngerjain sholat Johor di waktu asar. Yang mana dulu saat Johor dulu, terserah mau Johor dulu ya boleh, asar dulu juga nggak apa-apa. Jadi setiap kewajiban itu tidak bisa gugur kecuali ditunaikan. Walaupun waktunya udah lewat, begitu. Sampai zakat fitrah aja. Kalaupun kita lewat tuh bayar zakat fitrah, udah sampai lebaran lewat kita belum bayar, kita tetap wajib bayar. Qada begitu. Qada zakat fitrah. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah masih ada beberapa menit lagi untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Kalau tidak ada kita tutup, ini masih lumayan panjang nih waktu isyanya. Ada pertanyaan? Ya. Hah? Haddu taklif itu batasan, taklif itu mukallaf. Taklif itu beban syariat. Jadi orang terkena beban syariat itu maksudnya terkena hukum wajib, hukum haram, hukum sunnah, hukum makruh. Mereka itu terkena standar hukum-hukum ini ketika sudah terpenuhi 3, Islam, balik, berakal. Jadi yang wajib di dalam syariat dia kudu kerjain. Jadi taklif itu artinya terbebani hukum syariat. Hukum syariat kan ada yang diperintah, ada yang dilarang. Yang diperintah jadinya wajib, atau kalau perintahnya kurang kuat jadinya sunnah. Yang dilarang jadinya haram. Kalau larangannya kurang kuat jadinya makruh. Udah kena tuh beban itu tuh. Siapa yang kena? Orang Islam yang balik dan berangkat. Mana yang haram dia kerjain, dosa. Mana yang wajib dia tinggalin, dosa. Yang wajib dia kerjain dapat pahala. Yang sunnah dia kerjain, pahalanya makin nambah. Yang makruh dia tinggalin, dapat pahala. Yang haram dia tinggalin, dapat pahala. Maksudnya punya kesempatan mengerjakan haram tapi dia tinggalin, dapat pahala begitu. Tapi kalau nggak ada kesempatan mengerjakan haram ya nggak ada pahala gitu. Oke, itu namanya haddu taklif. Maka anak-anak kecil yang belum balik kalau datang waktu sholat dia kagak sholat, dia kagak dosa. Tapi kalau bapaknya yang kagak sholat, bapaknya dosa. Karena bapaknya udah udah balik gitu. Jadi bapaknya nggak bisa sekongkolan sama anaknya biar kagak sholat. Yang dosa bapaknya gitu. Jadi haddu standar mukallaf. Jadi yang disebut mukallaf itu yaitu 3. Muslim, balik, berakal. Kalau dia muslim, dia berakal tapi belum balik, ya berarti belum mukallaf, nggak wajib ibadah. Orang muslim balik tapi gak berakal, kayak tadi tuh orang pingsan, orang lagi koma, atau orang pikun, Islam dia kan mak bapaknya muslim, balik udah umur 70 udah balik kan begitu, tapi pikun, berarti kan otaknya tidak berfungsi dengan baik, berarti tidak memenuhi syarat berakal. Maka orang kayak gini kalau wayanya datang sholat disuruh sholat ya alhamdulillah. Kalau disuruh sholat dia ogah ya udah biarin. Emang udah pikun, yang sama anak juga kagak kenal. Tiap hari sama orang rumah kenalan mulu gitu, soalnya bingung lu siapa kan, lu tiap hari kenalan. Emang udah pikun. Jadi
ya kayak gini ya dia puasa ya puasa alhamdulillah. Dia kagak puasa juga bukan kewajiban. Orang yang sudah sakit di atas kasur, udah nggak kenal siapa-siapa, maksudnya udah udah payah begitu, maka nggak ada kewajiban taklif beban syariat bagi dirinya. Oke? Ada lagi? Pertanyaan? Mana? Ya. Salam-salaman habis sholat. Emang iya. Oh, enggak sih, enggak apa-apa. Nah, maksudnya kan tidak iya, maksudnya kenapa dikatakan bermasalah? Secara umum bersalaman dengan sesama muslim itu kan dianjurkan oleh Nabi. Apalagi awal pertemuan. Tidak di awal pertemuan pun bersalaman satu kebaikan. Jadi enggak ada masalah. Jadi buat saya karena sholat itu sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Jadi assalamualaikum selesai. Jangan salaman. Orang jungkir balik juga boleh di situ kan begitu. Cuman kagak sopan tuh kalau di samping orang jungkir balik. Jadi maksud saya tidak ada syariat yang dilanggar dengan bersalaman. Maka karena tidak ada pelanggaran, kembali kepada hukum asal bersalaman itu. Hukum asal bersalaman itu sangat dianjurkan, apalagi bagi orang muslim yang baru bertemu begitu. Tapi kalau dianggap mengganggu, ya tinggal ditolak aja. Kita lagi mau doa. Kalau ada orang yang udah ngangkat tangan mau doa, jangan ajak salaman, gitu tuh ganggu gitu. Tapi kalau kitanya memang nggak ngasih unjuk kalau kita lagi doa kemudian diajak salaman, masa ya ditolak kan? Masa ditolak? Gitu. Kecuali orang lagi tahiyat diajak salaman, dosa tuh yang ngajak salaman tuh. Gitu. Lebih dosa lagi tahiyat dia salaman, dosa lagi. Karena sholatnya udah selesai. Assalamualaikum selesai. Maka ketika sholat mulai takbir sampai salam, selesai salam, ini nggak ada apa-apa lagi. Orang mau baca Quran boleh, mau zikir boleh, mau bengong aja begitu boleh. Begitu. Lagi bengong ada yang ngajikan salam, ya salaman dapat pahala. Begitu. Mau buka HP langsung juga nggak apa-apa. Cuman kan idealnya habis sholat tuh idealnya berzikir gitu. Gitu. Tapi apalagi zikir diajak salaman, zikir jadi hilang, kan kagak. Itu kan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu, begitu. Jadi itu tadilah, kalau memang melihat ada orang yang lagi khusyuk berdoa atau berzikir, nggak usah diajakin salaman, gitu. Tapi kalau memang kita diajak salaman dan kita tidak sedang melakukan hal apapun, maksudnya tidak dalam keadaan sholat, ya kenapa ditolak? Justru itu kebaikan. Gitu. Oke? Ada lagi? Sudah ya? Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat dan sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.